warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Bapak Rozi Sastrapurna, selaku dosen psikologi kelas D, dan juga selamat pagi kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang hubungan antara perkembangan dan belajar, yang nantinya teman-teman semua akan memahami tentang definisi, tujuan, serta teori yang menjelaskan tentang belajar, pengertian perkembangan sosial dan moral, dan juga memahami hubungan yang terjadi antara perkembangan sosial dan moral dengan belajar. Nah, sebelum memasuki materinya, perkenalkan terlebih dahulu, kelompok 6 ini beranggotakan Lavia Venoriusta dengan di belakang 139, Nikodemus Wahyu dengan di belakang 168, saya Adinda Caca selaku moderator dengan di belakang 176, dan Syahira Akila Fadia dengan di belakang 179. Definisi belajar menurut para tokoh. Di sini terdapat dua tokoh yang mengemukakan definisi belajar itu sendiri. Yang pertama, Sobri Sutikno, beliau menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian Skinner menjelaskan bahwa belajar sebagai learning is a process of progressive behavior adaptation. Artinya, belajar adalah suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif atau mengarah kepada kemajuan atau hal-hal positif. Definisi, tujuan, dan teori dari belajar. Secara umum, belajar didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha yang menjadi dasar atau fundamental di dalam pendidikan setiap individu. Melalui belajar, maka akan ada perbedaan yang jelas di dalam setiap individu sebelum dan sesudah dia belajar mengenai suatu hal. Belajar dapat berasal dari pengalaman, bacaan atau pengetahuan, pengamatan, aktivitas fisik, dan yang lainnya. Untuk membentuk individu dengan karakter dan pengetahuan yang baik, maka diperlukan proses pembelajaran yang baik pula dan mengarah kepada hal-hal yang positif. Sedangkan tujuan dari belajar yaitu setiap individu akan mengalami berbagai perubahan, baik dalam tingkah laku, pengetahuan, pola pikir, keterampilan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupan. Dalam perkembangannya, teori belajar dibagi menjadi 3 bagian, yang mana teori ini nantinya akan mempelajari perkembangan intelektual atau mental bagaimana manusia belajar. Dengan adanya teori ini, seseorang dapat memahami proses inherent yang kompleks dari kegiatan belajar. Ketiga teori tersebut adalah teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, teori belajar kognitivisme. Teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori kognitivisme adalah proses di mana seseorang mencoba menemukan hal baru dari pengalaman-pengalaman yang diperolehnya. Teori ini memandang belajar sebagai suatu proses internal yang mencakup ingatan, mengolah informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. 2. Teori belajar konstruktivisme. Pada teori ini, pembentukan pengetahuan memandang subjek untuk aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Teori belajar konstruktivisme merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta usaha dalam mengkonstruksi pengalaman. Yang terakhir, teori belajar behaviorisme. Menurut teori belajar behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respons atau tanggapan. Sehingga seseorang dapat dianggap sudah belajar jika terdapat perubahan perilaku pada dirinya.
Hal yang paling penting menurut teori ini yaitu input atau masukan yang berupa stimulus dan output atau keluaran yang berupa respons. Teori ini berpandangan bahwa hasil proses belajar itu lebih penting daripada proses belajar itu sendiri, karena hasil dapat diamati dan diukur. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial biasanya dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat di mana anak itu berada. Selain dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak, perkembangan sosial juga dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku seluruh individu. Perkembangan sosial bisa diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respons lingkungan terhadap anak atau individu. Dalam belajar, perkembangan sosial dapat terjadi di 3 konteks perkembangan, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan teman, dan lingkungan sekolah. Perkembangan sosial yang baik dan terarah akan berdampak terhadap belajar dan hasil belajar itu sendiri. Perkembangan sosial meliputi 3 aspek, yaitu agar dapat berperilaku yang dapat diterima di masyarakat, mampu bersikap sosial, dan yang terakhir diharapkan mampu memainkan peran sosial. Ketiga aspek tersebut merupakan tujuan lain dari perkembangan sosial yang diharapkan dapat tercapai pada proses belajar. Dengan terjadinya aspek perkembangan sosial akan membantu individu untuk mendapatkan hasil belajar yang baik pula. Definisi perkembangan sosial menurut para tokoh dibagi atas perkembangan sosial menurut Hurlock dan juga perkembangan sosial menurut Ahmad Susanto. Perkembangan sosial menurut Hurlock berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses. Di antaranya adalah belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan juga perkembangan sifat sosial. Sedangkan menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meluburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Berdasarkan 2 pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, yang merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, baik itu dalam tatanan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Perkembangan moral. Perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Saat anak-anak dilahirkan, mereka tidak memiliki moral yang disebut juga dengan immoral. Namun, mereka memiliki potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain, mereka akan belajar memahami tentang perilaku mana yang baik dan mana yang buruk, tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, dan juga kewajiban. Adanya perkembangan sosial pada anak-anak usia prasekolah juga akan mengalami perkembangan moral. Hubungan antara perkembangan sosial dan moral dengan belajar. Perkembangan sosial serta moral erat kaitannya dengan belajar, karena bertujuan untuk mengarahkan individu baik dalam berperilaku maupun dalam kegiatan proses belajar itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan sosial yang memiliki hubungan erat dengan belajar, perkembangan moral yang berarti adat istiadat dan kebiasaan tata cara kehidupan juga turut andil dalam hubungannya dengan belajar. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana di dalam perkembangan sosial yang memiliki hubungan erat dengan belajar, serta perkembangan moral yang berarti adat istiadat dan kebiasaan tata cara kehidupan yang juga turut andil dalam hubungannya dengan belajar. Seperti halnya manusia yang baru lahir ke dunia, sejatinya mereka tergolong tidak bermoral.
Namun, seiring bertumbuhnya manusia tersebut, mereka mengalami proses perkembangan yang berkaitan langsung dengan perkembangan sosial dan moral yang didapat melalui lingkungan sosial hidupnya. Dan dari tempat itulah, manusia mendapatkan suatu pelajaran dan belajar selama masa hidupnya.